Hari ini tidak seperti biasanya, saya berada di studio Kompas TV untuk membawakan satu meja The Forum, tetapi hari ini saya berada di ruangan kerja saya, yang untuk sementara saya sulap untuk melakukan rekaman sebuah talk show yang bertajuk Back to BDM. Saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh seorang profesor yang saya segani, nanti pasti Anda sudah mengenalnya. Tapi saya mau mengatakan terlebih dahulu, studio ini studio dadakan, dan untuk melakukan wawancara ini, saya sudah melakukan swab antigen dan kawan saya, profesor itu juga sudah melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Dan kami juga akan ngobrol secara berjarak. Back to BDM adalah konsep talk show. Saya nanti akan mengundang secara berkala narasumber-narasumber saya di satu meja The Forum untuk berbicara lebih informal, lebih ngobrol untuk mendalami pikiran-pikiran yang ada dari para narasumber saya di satu meja The Forum. Yang pertama, edisi perdana, saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Hikmahanto Yono. Malam, Prof. Selamat malam, apa kabar? Baik, Prof. Sehat ya? Sehat ya. Aduh. Terima kasih. Ya, profesor ini menarik. Mungkin juga satu-satunya profesor yang hobinya main TikTok. Gitu. Nah, ini yang menarik. Gimana, Prof? Kok tiba-tiba seorang profesor main TikTok itu gimana ceritanya? Iya, tapi ini TikToknya bukan TikTok biasa. Biasanya ini TikTok saya itu kayak dulu tuh breakdance gitu kan. Nah, terus kemudian juga yang saya suka itu juga TikTok terhadap lagu-lagu yang memberi semangat gitu ya dalam rangka olahraga dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan. Atau sama anak saya gitu ya. Diajarin anaknya ya? Ada, diajarin sama anak saya. Tapi nggak juga, anak saya justru komplain. Dia bilang, papa ini udah tua katanya gitu kan. Tapi gini Mas, kalau saya tuh memang waktu dulu SMP itu suka itu ya, Michael Jackson. Michael Jackson, breakdance. Nah dari situ moonwalk dan lain sebagainya. Nah udah itu saya nggak saya teruskan gitu ya. Baru udah dewasa ini saya pikir kenapa ya kita nggak bisa melakukan hal seperti itu. Dan kemudian juga ditonton sama yang lainnya lah gitu kan. Kadang-kala kan saya nih kalau muncul tuh di televisi yang sifatnya formal gitu ya. Formal. Nah saya melihat ini ada kesempatan untuk muncul secara informal melalui ya ini YouTube lah, TikTok lah, IG gitu ya. Jadi ya saya lakukan itu sebenarnya. Tapi bukan untuk pencitraan kan? Bukan. Bukan pencitraan. Sama sekali bukan. Enggak. Saya pantomim seperti itu. Pantomim. Pantomim juga ada di TikTok saya itu ya. Seolah-olah depan ada kaca begitu. Nah, itu juga saya lakukan. Jadi mungkin karena sifat saya ini juga kayak showman gitu ya. Showman. Jadi ingin tampil di muka audiens gitu. Dulu hanya bisa kepingin. Karena saya nggak punya guts untuk mau jadi artis dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang ya setelah kebetulan juga dikenal lewat televisi, media gitu ya. Tapi dalam hal yang formal, ya saya pikir ya sudahlah saya muncul juga dalam situasi yang informal gitu. Gini Prof Hik, ini kan juga ramai ya isu soal Dr. HC yang ramai diperdebatkan, lalu ada plagiarisme. Nah, supaya saya nggak salah, Prof Hik ini profesor beneran kan? Beneran, siap. Beneran. Bukan profesor yang kemudian juga plagiarisme dan lain sebagainya atau pakai HC atau seperti itu gitu? Tidak. Jadi saya sudah menetapkan diri sejak kuliah untuk sebenarnya tidak boleh main curang. Tidak boleh main curang. Tapi waktu SMA sih banyak curangnya, nyonteknya sering. Tapi itu saya bilang masa jahiliyah. Jahiliyah ya. Nah, tetapi setelah masuk ke universitas, saya katakan saya harus merubah diri saya. Saya harus punya integritas. Maka nyontek dan lain sebagainya tidak. Nah, saya belajar serius. Lalu kemudian ketika saya tahun ketiga, saya itu melihat ada sosok yang saya kagumi. Dosen, juga mantan rektor, jadi menteri, yaitu Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Mokhtar Kusumaatmadja, hukum laut. Hukum laut dan hukum internasional. Jadi waktu buku pegangannya itu
Hukum Internasional, Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja SILLM. Itu saya udah bercita-cita, saya kepingin juga nih menjadi Pak Mokhtar. Profesor Doktor SILLM gitu ya, jadi kayak Pak Mokhtar, jadi dosen dan lain sebagainya. Jadi sampai saya tulis di bangku kuliah, bangku kuliah waktu itu masih dalam bentuk kayu itu, nah, jadi pakai paku gitu, saya tulis Profesor Doktor Hikmahanto Juwana SILLM. Nah, tapi saya tahu bahwa untuk mendapatkan ini nggak bisa cuman berleha-leha dan lain sebagainya. Jadi harus ada kerja keras. Saya berpikir bahwa profesor harus ada doktor, doktor harus ada masternya. Nah, di situ saya menyelesaikan kuliah, langsung saya ngambil master, kemudian juga doktor, dan saya masih teringat ini sama senior saya, namanya Prof. Erman Raja Guguk. Erman Raja Guguk. Iya, jadi saya waktu itu usia 31 lah, selesai doktor. Lalu beliau panggil saya, "Hik, lu jadi guru besar." Kaget saya. "Bang, saya ini kan rambut belum putih, Bang. Masa saya jadi guru besar, nanti orang bilang apa?" "Alah, nggak ada tuh," katanya. "Pokoknya lu harus jadi guru besar. Segera," katanya. "Tiap semester lu store sama gue, nilai kum," katanya. Wah, kaget juga. "Kalau lu nggak ada kuliah, nanti gue kasih." Jadi beliau pegang banyak kuliah, terus beliau bilang, "Ini saya ada anak baru nih, bagus, kasih." Bahkan beliau panggil saya, "Ini ya, buku-bukunya lu baca. Ya, lu pahami. Jangan sampai lu nanti ngajarnya kaleng-kaleng lah." Kira-kira seperti itu. "Baik, Bang." Jadi saya difasilitasi. Dan 6 bulan sekali saya dievaluasi. Sudah nulisnya sudah ada belum? Ini dan sebagainya. Nah, kebetulan saya juga suka menulis. Ya, saya masih ingat nulis di jurnal. Itu agak mudah. Tapi kalau nulis di Kompas ini yang susah. Udah berapa tahun saya ikut terus nggak bisa. Saya waktu itu iri sama rekan saya, Prof. Satya Arinanto. Beliau sering menulis. Tapi kan satu hari saya tulis, saya coba, dapat balasan dari Mas Budiman. Bilang harusnya begini. Wah, saya koreksi dan lain sebagainya. Tapi dari situ saya jadi tahu, ya, kalau kita menulis itu memang harus sensitif terhadap audiens kita. Siapa yang kita tuju. Karena kalau misalnya di jurnal itu kan ya semua yang tahu berlatar belakang hukum misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya koran gitu kan itu umum. Nah, tapi saya memang suka menulis. Tapi yang saya tulis itu kalau ke luar negeri, itu cerita tentang hukum di Indonesia. Karena saya berpikir begini, masa yang menulis hukum tentang hukum di Indonesia dalam bahasa Inggris? Orang luar. Lalu kita kutip. Saya bilang, lah kan saya tahu aturannya, bahkan saya bisa juga punya koneksi untuk supaya tahu lebih dalam dan sebagainya. Kenapa dalam hati saya harus bertumpu sama orang asing? Dan saya kepingin juga tulisan-tulisan saya disitasi oleh peneliti-peneliti lain gitu ya. Itu yang terus kemudian memunculkan saya harus nulis. Jadi kalau saya terus terang Mas Budiman, nulis di jurnal dalam bahasa Inggris, itu bukan karena saya mau mengejar kum, tapi karena ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada global. Nah, bahwa itu jadi kum, ya udah itu konsekuensi. Nah, itu yang terus kemudian saya sampaikan ke Prof. Erman, dipantau sama beliau terus, akhirnya saya bisa jadi guru besar. Bahkan pada waktu itu saya masih ingat, pada usia 36 tahun. 35 menjelang 36. Menjadi guru besar di UI. Guru besar. Nah, pada waktu itu saya juga deg-degan. Karena kan kalau kita jadi guru besar harus dapat persetujuan nih dari guru besar yang senior. Mereka percaya nggak sama saya? Nah, di situ Prof. Herman, nggak, kamu saya gandeng. Kamu sama saya. Waktu itu ketemu sama Prof. Yusril gitu kan, beliau masih menteri. Dulu saya mana kepikiran bisa ketemu sama menteri gitu kan, sama Prof. Herman diajak. Ayo. Terus dia ngomongnya kan karena juniornya. Yusril, ini si Gihik mau jadi guru besar nih. Guru besar. Oh iya, udah semuanya udah beres, tanda tangan gitu. Itu 36 tahun menjadi profesor pertama di UI ya, menjadi guru besar ya? Iya. Di bidang hukum atau di UI-nya terus itu? Di UI. Pada ya? waktu itu masih di UI. Sekarang rekornya pecah oleh almarhum Profesor Firmansyah. Betul sekali. Muda sekali ya. Iya. Nah, Prof. kan juga selain mengajar di UI, tapi juga rektor ya di Universitas Ahmad Yani gitu. Kalau Prof. lihat soal fenomena di dunia akademis, jual beli gelar, jual beli doktor HC,
semua dokter HC kadang di universitas memberikan dokter HC kepada politisi-politisi. Gimana Prof Fikri lihat? Ya, sebenarnya gini, yang pasti kalau jadi guru besar itu bukanlah untuk meningkatkan derajat sosial seseorangnya. Karena yang saya lihat fenomenanya adalah seseorang ingin derajat sosialnya itu lebih tinggi, karena sudah Raden itu dianggap sebagai bukan opsi gitu ya, lalu kemudian dokter dan profesor. Padahal sebenarnya dokter itu kalau kita meneliti. Iya, dan harus punya kesenangan, kesukaan untuk meneliti. Sementara kalau guru besar ya tentu diapresiasi dengan hasil penelitian dan kemudian pengajaran, membimbing dan lain sebagainya. Nah, yang kurang tepat itu kalau misalnya orang pakai doktor tapi nggak pernah meneliti, orang pakai guru besar tapi nggak pernah mengajar, begitu. Ini yang menurut saya fenomena yang kurang baik. Bahkan saya pernah dengar di Korea Selatan ada yang namanya deflasi dokter gitu. Deflasi dokter. Nah, karena apa? Inflasi maaf. Karena dokter banyak gitu ya, tapi hasil penelitiannya nggak ada. Sedikit gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan di Indonesia seperti itu. Belum lagi kalau misalnya ada sih dokter yang serius gitu, tapi hasil penelitiannya cuma satu. Ya, jadi seumur hidup ya cuma satu penelitian itu. Itu kalau misalnya Prof. Komar Atmaja almarhum menyampaikan pada saya, itu profesor proyek batu nisan katanya, dokter proyek batu nisan, karena supaya nanti di bawah tulisannya ada dokternya gitu. Tapi gini, Prof, yang salah siapa? Apakah memang orang-orang yang memang ngejar gelar doktor atau universitasnya yang kemudian juga mengobrol dokter-dokter HC itu? Ya, mungkin ada dua aspek itulah. Ya. Saya nggak ada masalah kalau misalnya universitasnya itu mencari orang untuk mendoktorkan atau mendokter-hasikan atau memberikan jabatan guru besar. Dengan catatan, memang dia memenuhi kriteria. Misalnya dokter HC itu ya tentu harus ada pemikiran yang orisinil. Bukan karena supaya nama universitasnya jadi membahana begitu ya, atau misalnya dengan network si orang ini kemudian universitasnya ini akan terbantu. Bukan, tetapi harus basisnya itu ada pemikiran-pemikiran yang orisinil. Demikian juga kalau misalnya ada praktisi yang mau diguru besarkan, boleh aja menurut saya nggak ada masalah. Tetapi harus kemudian si praktisinya ini betul-betul dia mengajar, mentransfer ilmunya. Seperti itu. Di luar negeri juga seperti itu. Nah, tapi kalau salah itu kalau misalnya ya cuma untuk keren-kerenan atau supaya apa yang diucapkan itu jadi valid, sah secara ilmiah. Karena kan di Indonesia ini banyak, kalau misalnya saya sudah doktor, apa yang saya sampaikan itu sudah valid secara ilmiah. Padahal dia tidak pernah punya risetnya mengenai masalah itu. Seperti itu. Kalau satu hal juga, sebetulnya kalau dalam kacamata misalnya Heri Priyono ya, soal plagiarisme. Plagiarisme kan sebenarnya bagian dari korupsi sebenarnya. Ya, plagiat, mengcopy mengambil, mencuri karya orang lain dan kemudian itu diklaim sebagai hasil karya dia. Kalau Prof lihat gimana tren atau gejala fenomena plagiarisme di dunia akademik seperti apa? Iya, memang ini di Indonesia kalau saya lihat memang marak itu. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan tadi itu doktor ataupun guru besar. Termasuk mereka-mereka yang di dunia akademis. Ya, karena mereka bilang, wah kalau saya nggak doktor, maka saya nggak akan diakui. Sehingga dia ikut doktor, dan ketika dia ikut doktor, mungkin karena kepepet, ya, membuat disertasi, akhirnya udah ngambil begitu aja. Itu apa, Prof? Itu budaya jalan pintas, mengejar status sosial, itu apa yang terjadi pada masyarakat, khususnya di kalangan akademis itu? Ya, semua itu, budaya pintas, mau mengejar status sosial, lalu kemudian juga untuk mendapat rekognisi. Ya, jadi itu semua masuk di dalam ini. Jadi yang saya sayangkan itu adalah true intention. Ya. Intensi atau keinginan orang mendapatkan doktor itu apa sih? Orang punya jabatan sebagai guru besar itu apa sih? Itu sudah luntur. Jadi justru untuk kepentingan lain. Nah, itu yang seharusnya yang punya gelar doktor itu harus paham betul. Kenapa saya punya doktor? Jangan sampai saya bisa memberikan sesuatu yang misleading lah, ya seperti itu. Demikian juga dengan jabatan sebagai guru besar.
saya salut ya dengan Prof. Mokhtar ketika beliau sudah jadi Menteri Luar Negeri, beliau bilang saya nggak akan pakai guru besar saya, karena saya nggak mengajar. Oh, di dunia politis dan birokrasi ya? Birokrasi, itu juga dilakukan oleh Prof. Herman. Jadi beliau ketika menjadi Wakil Sekretaris Kabinet, beliau bilang, saya nggak akan pakai guru besar saya. Kalau dokter memang itu kan gelar akademis, memang boleh, itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau guru besar sudah tidak mengajar, ya sudah nggak bisa pakai guru besar. Oke, baik. Prof. Kalau kemudian Prof. kan kalau dibaca kan sebelum kemudian menjadi guru besar kan pernah jadi pengacara ya? Iya. Pernah menjadi pengacara kemudian tiba-tiba keluar dari dunia entah hitam atau putih, dunia pengacara itu apa sebenarnya yang terjadi itu? Gini, saya memang waktu sebelum masuk ke Fakultas Hukum, ya, memang saya mau belajar hukum, tapi intensi saya mau jadi diplomat seperti ayah saya. Oke, Pak Yuwana. Pak Yuwana. Nah, tapi di tengah jalan ayah saya bilang, "Hek, ngapain kamu jadi diplomat?" "Kenapa, Pak?" Saya bilang. "Ya, kalau kamu masuk Kemlu katanya kamu bagus, nanti dibilang ini gara-gara bapak." Dari bapak. Tapi kalau kamu jelek, nanti dibanding-bandingin. Ini bapaknya bagus kok anaknya kayak begini. Saya bilang, wah ini repot, saya bilang kan. Dan saya juga nggak mau ada di bawah bayang-bayang ayah saya. Nah, pada waktu saya mau selesai kuliah, saya suka memberikan ini, tentir. Kepada senior, kadang-kadang sama junior atau teman seangkatan, untuk persiapan mereka ujian. Itu saya lakukan sejak tahun kedua lah di Fakultas Hukum. Nah, lalu saya menikmati. Nah, terus kemudian saya buat diktat dan sebagainya. Lalu ada dosen-dosen yang melihat saya seperti itu. Ada beberapa dosen. Lalu saya pikir, kayaknya saya jadi dosen aja. Nah, cuman saya berpikir, kalau saya jadi dosen aja, nanti kering kalau saya nggak punya pengalaman praktek. Karena kalau dunia hukum ini seperti dokter lah. Kita belajar teorinya, iya. Tapi kalau nggak ada prakteknya, kering nih. Nggak bisa ini. Jadi harus ada praktek. Ya kan, profesi dokter itu kan praktek itu sebetulnya. Maka pada waktu itu saya pikir, saya harus juga punya ilmu praktek. Enak mana sebagai praktisi di dunia pengacara atau dari dosen sebetulnya? Kalau saya menjadi dosen. Saya pernah kerja di satu law firm, udah mau dibajak, mau dikasih mobil BMW segala macam-macam. Tapi waktu itu saya bilang, aduh saya mohon maaf, saya ingin kembali jadi dosen, walaupun gajinya 500.000. Apa penyebab intinya sehingga Prof. Hik kemudian meninggalkan dunia kepengacaraan kembali ke habitat sebagai dosen? Mungkin passion ya, kalau passion. Iya, passion. Artinya jadi dosen ini saya bukan merasa sesuatu yang terpaksa. Tapi memang menjadi kayak hobi, suka gitu. Apalagi saya ini sebenarnya juga punya hobi lain, yaitu menjadi stand up comedian. Cuman kan stand up comedian kalau nggak diundang kita nggak bisa kan. Perlu diundang stand up comedian dulu besar. Nah, saya pikir kalau di depan kelas tuh kayak stand up comedian kan gitu. Stand up comedian ya. Artinya apa? Bagaimana saya bisa menyampaikan sesuatu yang berat dengan santai. Dengan santai, dengan analogi yang mudah dicerna. Nah, di sini yang jadi tantangan gitu. Dan saya suka. Nah, itu yang saya katakan memang jadi showman itu. Showman. Sehingga ya saya lebih suka saya menjadi dosen, terus kemudian meneliti. Saya ini tipe orang yang sebenarnya kalau teamwork itu agak kurang gitu ya. Saya senang kerja sendiri. Ya, jadi kerja sendiri. Lalu kalau kerja sendiri itu katanya bagusnya jadi peneliti aja gitu. Nah, akhirnya di situ. Bahkan ketika menulis juga saya katakan tulisan saya harus punya nyawa saya. Jadi saya nggak bisa nih, mohon maaf kalau misalnya nulis terus orang lain yang nulisin dan lain saya nggak bisa. Itu harus dari saya sendiri. Nah, jadi dari hal seperti itu saya anggap bahwa profesi sebagai dosen itu yang paling tepat untuk saya. Paling tepat. Kalau misalnya saya pernah jadi pengacara kan, sampai satu kali saya lihat gini, kok kalau orang datang nih pasti punya masalah gitu kan. Jadi capek nih ngurusin masalah orang gitu. Padahal kalau kita jadi pengacara, justru kalau ada orang datang, dia punya masalah, harusnya happy kita. Harusnya happy. Kalau enggak, dapat dari mana kita hidup ini? Betul ya kan? Iya. Jadi saya bilang salah juga nih saya kalau misalnya saya nggak happy. Nah, bahkan kalau sekarang kalau jadi dosen ini, saya tuh sama istri saya, kadang-kadang sama teman-temannya bilang sama istri saya, itu kok kenapa sih suami kamu kerja hari sana terbang sini terbang situ. Pada waktu sebelum ada pandemi, ke seluruh Indonesia lah saya terbang itu.
Padahal honornya cuman kadang-kadang ya 1,5 juta atau misalnya apa gitu ya. Tapi karena senang dengan passion ya. Jadi nggak ada rasa capek gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur itu, oh ya ada something apa namanya we look forward to gitu ya. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, dulu pernah jadi pengacara, pernah juga kerja di birokrasi gitu kan, bangun tuh rasanya aduh beban gitu kan. Tapi kalau di sini enggak, kalau misalnya jadi dosen ini lebih enteng gitu ya. Mungkin ini juga Prof. Kalau kita lihat fenomena dunia hukum di Indonesia, tadi kan Prof. menyebut stand up komedian yang menarik karena panggung sandiwara di dunia hukum ini. Nah, kalau Prof. lihat ya dalam fenomena kasus bagaimana warga negara asing ya, warga negara Amerika disabu gitu, kemudian bisa terpilih sebagai bupati. Nah, itu gimana Prof. melihat fenomena itu? Ya, ini yang masalah kejujuran sebenarnya. Karena begini, yang kemarin itu terjadi, saya yakin asalnya asal Indonesia dari NTT. Mungkin pada suatu ketika pergi ke luar negeri dan di luar negeri bisa melakukan naturalisasi. Nah, ketika melakukan naturalisasi menjadi warga negara, katakanlah Amerika begitu ya, seharusnya beliau tahu bahwa di Indonesia tidak dianut duit kewarganegaraan, sehingga yang bersangkutan harusnya melapor ke KJRI atau KBRI menyampaikan bahwa saya sudah melepaskan kewarganegaraan saya. Dan ketika kembali ke Indonesia, seharusnya beliau juga tahu bahwa syarat untuk menjadi pejabat publik itu adalah warga negara Indonesia. Dan idenya supaya tidak ada loyalitas ganda. Ya, kalau misalnya dia punya dua kewarganegaraan, ya harusnya ya kalau misalnya seperti itu, saya ini memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau misalnya saya ragu, tanyakan ke otoritas. Ya, tapi kalau misalnya udahlah gampang itu nanti diatur, wah itu yang bahaya. Yang salah di mana? Apakah memang sang calon bupati tidak jujur atau KPU-nya yang tidak cukup korek memeriksa problem administratif? Sampai sekarang kemudian gantung menjelang dilantik, nggak tahu nih statusnya mau jadi seperti apa. Solusinya gimana, Prof. lihat? Begini, yang pertama kalau masalah duit kewarganegaraan itu terpulang pada orang tersebut. Karena kalaupun ketahuan itu karena ada satu insiden. Apakah di keimigrasian atau orang tahu dan lain sebagainya yang kemudian melapor. Ya, jadi ujungnya adalah si orang tersebut. Jadi kalau misalnya KPU atau imigrasi, kalau nggak dikasih tahu ya nggak akan tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini bagaimana nih solusinya kalau sudah terjadi seperti ini? Pertama adalah seperti Pak Archandra. Iya, dia terpaksa melepaskan jabatan sebagai menteri, kemudian melepaskan kewarganegaraan Amerika, lalu kemudian melakukan proses ya naturalisasi tanda kutip menjadi warga negara Indonesia. Dan pada waktu itu memang Bapak Presiden mempercayai beliau menjadi wakil menteri. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan pilkada, kalau misalnya diikuti proses Pak Archandra, ini kan nggak mungkin. Karena nggak ada pemilihan ulang, yang nunjuk itu kan rakyat, bukan presiden. Nah, mau tidak mau ya sekarang tinggal kesadaran dari yang bersangkutan. Seandainya yang bersangkutan mengatakan bahwa ya sudah, saya tidak bisa meneruskan karena ini juga masalah etika begitu ya. Artinya kalau sekali kita tidak jujur jadi pejabat, khawatirnya ya orang tidak mau percaya bahwa kita bisa jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pejabat. Ya sudah, mengundurkan diri. Kalau kita berpindah kepada tema lain yang juga belum selesai ya, misalnya soal banyaknya drone asing ya, yang apakah itu drone asing atau apa masih debatable, tapi apa yang terjadi menurut Prof. soal begitu banyaknya benda-benda asing yang masuk ke dan mengintai teritori di Indonesia? Yang pasti negara kita ini sangat seksi gitu kali ya. Seksi. Iya, sangat banyak hal yang ingin diketahui oleh banyak negara begitu. Saya nggak akan bicara cuma drone saja sebenarnya. Tetapi misalnya diplomat Jerman yang pergi ke markas FPI, ya kan? Belum lagi yang lain-lain, banyak sebenarnya. Mereka ingin tahu, dan itu wajar sebenarnya, kecuali ketahuan. Nah, kalau drone itu kan karena mungkin malfunction terus akhirnya muncul, diambil sama ini baru ketahuan gitu kan. Atau si diplomat Jerman ini difoto ketahuan gitu ya. Kalau misalnya mata-mata itu kecuali diplomat,
mereka kerjanya harus senyap, nggak boleh ketahuan. Kalau misalnya ketahuan, mereka harus mengatakan bahwa saya nggak ada hubungannya dengan negara ini dan sebagainya. Maka waktu Pak Kasal lihat drone-nya itu, kok nggak ada buatan mana atau misalnya asal benderanya, ya namanya juga mata-mata. Ditutup semua itu, nggak ada. Nah, yang perlu kita punya itu adalah awareness mengenai kondisi atau Indonesia sebagai negara yang banyak negara yang ingin masuk. Kalau kita nggak punya awareness bahwa ini kita harus jaga, wah ini repot. Ya. Karena apa? Karena semua orang akan mengatakan ya enak nih dapat informasi dari Indonesia. Bisa drone, bisa mungkin tokoh-tokohnya diwawancara, diminta tahu ini dan lain sebagainya, diublak lah semua informasi. Ini nggak benar. Ya harusnya kita tahu bahwa negara kita ini memang sangat banyak diincar dan strategis. Jadi harus ada. Saya salut ketika Pak SBY menjadi presiden, di mana beliau waktu itu tahu bahwa telepon beliau disadap, ya kan? Kan beliau marah sampai pada titik di mana kerjasama dengan Australia itu dibekukan. Sampai kayak begitu, ya. Tapi kan bukan berarti terus kemudian, wah kalau kayak begitu nanti kita musuhan dong sama. Enggak. Satu titik tertentu ya kita baikan lagi. Tapi yang penting adalah message yang disampaikan. Ketegasan sikap bahwa kita tidak mau. Ya. Nah kita tuh maunya seperti itu. Siapapun yang duduk di pemerintahan mempunyai tingkat level awareness mengenai masalah Indonesia itu yang sama, seperti itu. Kalau tadi nyinggung soal intelijen dari Jerman yang quote unquote datang ke FPI, dan pada sisi lain juga kasus penembakan 6 laskar FPI yang di KM 50 itu juga belum selesai dan ada upaya membawa ke Internal Criminal Court. Sejauh mana hukum Indonesia dan hukum internasional bisa mengadopsi keinginan itu? Menurut saya gini, kalau dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Iya, alasannya 2. Pertama adalah Indonesia bukan peserta dari Statuta Roma. Yang kedua, tidak ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mahkamah Kejahatan Internasional itu membuka peristiwa ini. Karena dalam literatur yang saya baca, itu harus dia anggota dari ICC atau dia itu dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini Dewan Keamanan PBB. Baru kemudian dia akan melakukan investigasi itu. Kedua yang perlu kita pahami adalah apa sih itu yang namanya kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi dari ICC ini. Kejahatan internasional itu ada 4. Kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian kejahatan perang, genosida, dan kejahatan agresi. Nah, pertanyaannya, kalau yang terjadi itu, apakah masuk di dalam 4 kejahatan ini atau tidak? Katakanlah kejahatan terhadap kemanusiaan, ya, itu harus dibuktikan juga bahwa adanya sistematis, adanya unsur masifnya, dan lain sebagainya itu. Nah, ini yang tidak terpenuhi. Ya, oleh karena itu memang ya, kalau misalnya mau dibawa ke ICC ini, ada 2 kemungkinan sebenarnya. Pertama, memberikan pressure kepada pemerintah supaya selesaikan dengan baik, ya, atau kita bawa ke sana. Yang kedua adalah memang mungkin dari FPI merasa ada semacam kebuntuan untuk memperoleh keadilan. Nah, dalam hal yang seperti ini seharusnya di dalam negeri kita buka saja. Selesaikan di dalam negeri. Ya. Siapa yang salah ya sudah salah. Gitu. Jangan kemudian kita juga terbiasa untuk menutup-nutupi masalah. Kalau misalnya pada masa lalu ya, pemerintahan, terutama pemerintahan Soeharto, bisa dilakukan seperti itu. Tapi di masa keterbukaan seperti sekarang nggak bisa. Sudah dibuka saja. Kira-kira seperti itu. Itu soal, dan sebenarnya lebih banyak kepada tekanan ya, untuk segera diselesaikan ya.
Prof, kalau kita berpindah sedikit ke Myanmar ya, tiba-tiba ada coup di Myanmar gitu. Betul. Apa yang bisa dikerjakan oleh Indonesia untuk membantu menyelesaikan problem di Myanmar? Pertama yang kita harus pahami bahwa kita terikat dengan Piagam ASEAN pasal 2 ayat 2 terkait dengan prinsip non-intervensi. Jadi negara-negara ASEAN tidak akan mengintervensi urusan dalam negeri negara ASEAN lainnya. Jadi dalam konteks seperti itu, kita tidak bisa langsung masuk ke isu-isu yang ada dalam negeri di Myanmar. Tapi yang saya usulkan kepada pemerintah, mungkin kita bisa melakukan yang saya sebut sebagai backdoor diplomacy. Backdoor diplomacy. Jadi ini diplomasi bukan yang formal gitu ya, tapi yang informal. Kita menunjuk tokoh yang punya pengaruh juga ke Myanmar untuk bisa datang ke sana, membicarakan situasi yang ada, dan sampaikan saja bahwa kalau misalnya ini diteruskan pasti ada penentangan dari masyarakat. Dan ingat, kita punya pengalaman, kita bisa menceritakan pengalaman itu. Bagaimana people's power itu bisa menumbangkan rezim. Ya kan? Dan jangan sampai nanti generasi muda pada masa itu ya, kita di Indonesia itu sampai alergi terhadap TNI. Ya. Jangan sampai generasi muda di Myanmar itu alergi terhadap tentara. Kenapa? Kalau sampai mereka alergi, artinya apa? Tentara itu tidak akan mendapatkan orang-orang yang bagus-bagus. Kalau nggak dapat yang bagus-bagus, mereka pegang senjata, itu bisa saling kudeta. Bahaya sekali. Nah, yang kedua, perlu disampaikan bahwa ini menjadi pressure dari masyarakat internasional. Ya kan? Termasuk sekarang Amerika Serikat dengan adanya Joe Biden dari Partai Demokrat yang selalu mengusung HAM dan demokrasi, ini pasti jadi masalah. Dan kalau misalnya ada embargo yang dikenakan, sanksi ekonomi, itu yang akan menderita itu adalah rakyat dari Myanmar. Padahal Myanmar sudah terbuka sekarang ini. Dan yang terakhir adalah Myanmar akan sulit mengejar ketertinggalannya di antara negara-negara ASEAN. Jadi kalau bisa ya diselesaikanlah secara baik gitu ya, secara dialog. Jangan kemudian menggunakan senjata dan mendeklar bahwa kami sekarang yang berkuasa dan kami akan menyelenggarakan pemilu. Nanti pertanyaan berikutnya adalah apakah pemilu yang akan diselenggarakan itu akan fair atau tidak? Itu juga jadi permasalahan kan? Itu. Kalau kita bicara soal kudeta militer dan Myanmar dan mungkin beberapa negara juga memang dekat dengan kudeta militer, ada kemungkinan terjadi kudeta di Indonesia? Kalau menurut saya sih tidak. Ya, karena apa? Karena pertama demokrasi yang ada di Indonesia sudah berkembang dengan baik. Yang kedua, dari sisi militer, mereka sudah tahu posisinya. Karena sudah kita punya pengalaman. TNI sekarang lebih profesional dalam menjalankan peran dan tugasnya. Dan yang ketiga, saya rasa people's power itu kalau bisa nggak muncul lagi lah gitu ya. Lebih saya bagus tidak ingin periodical ya. Periodical kayak begitu. Ya, cukup misalnya people's power ketika menyiapkan dari penjajah ya dari bumi Indonesia. People's power terjadi ketika komunisme merajalela misalnya. Lalu people's power muncul ketika demokrasi dikungkung gitu. Nah, udahlah cukup. Sekarang yang penting ke depan ini bagaimana kita membangun ya, menyiapkan generasi-generasi muda kita. Itu menurut saya yang sangat-sangat penting. Prof bicara soal demokrasi ya, tapi kalau kita lihat rilis survei terakhir baik dari Freedom House maupun dari The Economist Intelligence Unit yang menempatkan Indonesia indeks demokrasinya pada peringkat ke-64 dan berada di bawah Timor Leste, di bawah Malaysia, di bawah Filipina gitu. Dan itu dalam 14 tahun terakhir betul-betul paling di bawah. Pesan apa yang Prof tangkap dari rilis soal Economist Intelligence Unit soal indeks demokrasi Indonesia yang terpuruk gitu? Ya, mungkin approach dari otoritas ya, penegak hukum yang terlalu sangat berpihak gitu ya. Sangat berpihak ketika ada kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Memang aparat penegak hukum harus bertindak ketika kebebasan berpendapat itu sampai menuju ke kekerasan, sampai adanya
diskriminasi terhadap golongan dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya tidak boleh yang namanya aparat penegak hukum itu tanda kutip berpihak. Berpihaknya kepada siapa? Kepada pemerintah. Ya. Sekarang ada kecenderungan itu. Kalau menurut saya ada kecenderungan seperti itu. Karena saya ingat gini, pada waktu Indonesia dipimpin oleh Pak Harto, senjata yang berbicara. Di Singapura sebenarnya nggak ada demokrasi juga. Karena ketika Lee Kuan Yew berkuasa, yang berbicara adalah hukum. Karena Lee Kuan Yew latar belakangnya hukum, Pak Harto latar belakangnya militer. Nah, jadi pada masa-masa itu, siapa yang mengkritik pemerintah oleh Lee Kuan Yew diselesaikan lewat pengadilan, diselesaikan lewat kantor polisi. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Beri kesempatan kepada rakyat untuk mengungkap ya pendapat mereka. Dan kalau misalnya pendapat itu dianggap wah ini mengkritik, ini nggak benar, dibalas juga dengan pendapat. Jadi pendapat harus dengan pendapat, tapi jangan pendapat terus kemudian ditangkap. Yang saya tidak ingin adalah terjadinya balas dendam politik. Hari ini dia yang ditangkap, ketika dia yang berkuasa nanti dibalik lagi. Di Indonesia itu biasa terjadi seperti itu. Jadi kayak pendulum gitu, bolak-balik. Kita nggak pernah membangun. Ya, selalu pemimpin baru akan menafikan apa yang sudah dilakukan yang sebelumnya. Dianggap sebagai itu nggak ada. Kita harus buat yang baru. Coba bayangkan, ketika pemerintah kita baru merdeka, kita menganggap bahwa itu yang produk-produk kolonial udah hilangkan semua. Itu orde lama. Orde baru bilang muncul yang orde lama hapuskan semua, kolonial juga hapuskan. Nanti orde reformasi, orde baru hapuskan. Seolah-olah apa iya pada masa-masa itu nggak ada hal yang positif sih sebenarnya? Kalau ada hal yang positif, kenapa nggak dilanjutkan? Jadi nggak ada continuity ya? Nggak ada continuity. Nah ini yang sekarang yang saya khawatirkan. Karena apa? Yang namanya presiden kan paling 5-10 tahun. Kalau dulu zaman Pak Harto 30 tahun bisa. Adalah konsistensinya ya, walaupun dalam posisi situasi yang tidak menguntungkan. Tapi ada konsistensinya. Tapi kalau sekarang paling banter 10 tahun ganti lagi, semua dirubah lagi. Itu kultur atau apa? Kalau menurut saya bisa kultur. Ya, karena kita dijajah sama Belanda kayaknya. Disalahin Belanda nih jadi. Nggak, karena begini Mas, saya lihat nih di Malaysia. Di Malaysia itu ketika kemerdekaan diberikan oleh Inggris, apa yang ada di Inggris itu diteruskan. Dan Inggris ketika menjajah itu dia ingin memperadabkan orang-orang setempat, sehingga disuruh belajar bahasa Inggris, suruh ikut pendidikan dan kalau Belanda kan enggak. Sekolah pun dibagi-bagi. Kalau misalnya yang rakyat biasa nggak usah masuk sekolah Belanda kan gitu. Sehingga di situ muncul ya semacam yang rakyat ini bilang bahwa kok saya awas ya nanti kalau saya berkuasa. Nah, jadi waktu berkuasa dihabisin semua. Dibilang katanya bahasa Belanda itu nggak usah dipakai. Itu bahasa kolonial. Akhirnya apa? Kita pernah dijajah Belanda tapi nggak bisa bahasa Belanda. Tapi kalau Malaysia bahasa Inggris. Prof kan cukup punya pengalaman ya, dari pernah di Kamboja, pernah di Singapura, pernah di Jepang, pernah di Inggris dan di negara-negara lain. Kalau saya minta pandangan, Prof punya nggak negara idaman dan seharusnya Indonesia menuju ke situ? Kalau menurut saya Jepang. Iya. Kenapa? Jepang itu pertama saya melihat masalah punctuality dari rakyatnya. Punctuality. Nah, punctuality. Jadi segala sesuatu memang harus ada disiplin. Ya. Yang kedua adanya respect terhadap senior, terhadap misalnya pemerintah. Jadi kalau misalnya katakanlah ada orang yang beroposisi, misalnya begitu ya kalau di Jepang, dia pasti ada punctuality-nya, kedisiplinan, respect, ya, nggak memikir kemudian nanti ya begini-begini. Mereka boleh berdebat, tapi di parlemen aja, gitu kan? Atau misalnya di televisi aja. Tapi nggak kemudian jadi musuhan dan lain sebagainya. Itu Jepang ya. Tapi kalau itu soal negara. Tapi kalau menurut pemimpin yang menurut Prof Hik menjadi pemimpin yang idaman atau pemimpin yang memang seharusnya karakter pemimpin seperti ini, siapa itu? Iya. Ini lepas dari tadi yang saya cerita, beliau menggunakan untuk mengoperasi demokrasi ya.
Lee Kuan Yew saya lihat. Lee Kuan Yew. Iya. Karena apa? Karena begini, beliau tahu masalah yang dihadapi. Oke. Misalnya beliau lihat bahwa di Singapura itu kumuh. Oke. Bagaimana membuat Singapura bersih? Lalu beliau bilang bahwa ini kita harus gunakan hukum karena beliau punya latar belakang hukum. Oke. Nah, hukum ini salah satu teorinya mengatakan bahwa bisa dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Jadi kalau misalnya membuat masyarakat itu bersih dengan hukum, pertanyaannya ada aturannya enggak? Kalau nggak ada, buat aturannya. Yang kedua, sikap masyarakatnya seperti apa terhadap hukum? Apakah dia taat pada hukum atau takut pada hukum? Ternyata pada waktu awal-awal takut pada hukum. Kalau takut pada hukum, sebenarnya takut pada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukumnya udah beres belum? Sudah digaji dengan baik belum? Kalau di Indonesia punya nggak ciri pemimpin idaman? Kalau di Indonesia, ya saya sulit ya mengidentifikasi. Ya, sebenarnya banyak, tapi salah satu yang saya idolakan ya tentu Prof. Mokhtar. Prof. Mokhtar, karena beliau itu ilmuwan yang mumpuni, satu, lalu kemudian punya latar belakang hukum di pemerintahan, dan kalau misalnya di depan media, ada aja jawabannya. Itu yang hari Jumat tuh saya waktu masih kecil gitu ya. Kalau misalnya kan ada press conference yang sama Menteri Luar Negeri, itu saya selalu ikut itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit sekalipun bisa dijawab sama Prof. Mokhtar dengan santai, tapi langsung kena gitu. Prof, kalau lama pernah di luar negeri dan lama di Indonesia gitu, apa sih sebetulnya masalah yang paling urgent di Indonesia yang sudah 56 tahun merdeka? Iya. Sebenarnya kalau yang paling urgent sebenarnya begini. Pertama adalah bagaimana bangsa ini bisa mengapresiasi karya dari generasi kita, generasi yang sebelumnya gitu ya, generasi yang sekarang ini mengapresiasi generasi yang sebelumnya. Karena kalau misalnya tidak bisa mengapresiasi, itu tadi yang saya cerita, pendulum itu bolak-balik. Maka saya ketika saya jadi dekan di Fakultas Hukum UI, saya bilang saya nggak mau nih lihat ada mapram-mapraman gitu. Karena apa? Mapram-mapram itu membuat mahasiswa ya yang baru itu kan dikerjain tuh, disuruh guling-guling lah apa segala macam-macam. Saya tanya alasan untuk apa sih? Untuk mendisiplinkan mereka. Coba saya mau tahu gimana sih cara mendisiplinkan anak itu. Kenapa, Prof? Saya punya anak ini umur 16 tahun nggak disiplin. Kok kamu ini bisa 4 hari bisa mendisiplin? Gimana ceritanya? Yang ada saya bilang, kamu itu memunculkan dendam. Tapi dendam itu nggak ditujukan kepada kamu, ditujukan kepada yang bawah lagi. Kalau ini siklusnya terus-terusan, nggak akan selesai nih Republik ini. Itu problem kultural lagi ya? Kultural lagi. Jadi kalau misalnya kita bisa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita, saya waktu dulu sebagai dekan, atau sekarang sebagai rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya bisa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan sebelumnya, menguatkan apa yang ada, tapi kalau misalnya ada yang nggak baik, ya kita perbaiki. Seperti itu, tapi jangan kemudian menafikan bahwa pokoknya zaman saya akan lebih baik pada zaman Anda. Nanti berikutnya ketika kita lengser, nanti pengganti kita akan bilang zaman dulu tuh lebih jelek daripada saya akan nggak selesai. Prof, pertanyaan saya yang terakhir, kalau memang kemudian problemnya adalah selalu ada diskoneksi ya, keterputusan tidak senambungan, bagaimana Prof Hik membayangkan Indonesia di 2045 ketika Indonesia mencapai 100 tahun dari Republik? Akan lebih besar atau malah kemudian menjadi Balkan? Kalau menurut saya sih nggak akan jadi lebih besar. Saya nggak tahu jatuhnya kita seperti apa, tapi nggak akan lebih besar. Maka Mas Budiman, saya ini pernah sih ditawarin jadi macam-macam lah gitu ya, posisi strategis dan lain sebagainya. Tapi ya saya tolak atau akhirnya nggak juga dipilih kan. Tapi saya lebih senang kalau misalnya saya di dunia pendidikan. Sebagai dosen atau sekarang sebagai rektor gitu. Karena apa? Saya percaya bahwa yang akan membuat kita lebih hebat dari sekarang adalah generasi muda kita. Generasi muda. Saya mau berinvestasi waktu saya, diri saya untuk para generasi muda. Saya berharap mereka bisa melihat kesalahan-kesalahan generasi sebelumnya dan tidak mengulang lagi. Maka saya lebih senang memberikan inspirasi kepada mereka.
ya, bagaimana misalnya berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya, bagaimana berinteraksi dengan stakeholders dan lain sebagainya. Ketimbang saya duduk di satu misalnya instansi yang saya nggak mungkin merubah kultur, ya kan? Kalau kultur udah usia dewasa ini susah sekali dirubah. Tapi kalau yang anak-anak muda ini, waduh cepet. Mas Budiman tahu, Mas, saya punya mahasiswa-mahasiswa yang hebat-hebat. Ya, waktu saya pernah jadi dekan, saya dorong mereka untuk berkompetisi di luar negeri. Banyak mengatakan pada saya, ini dekan aneh. Ya, mana mungkin Indonesia bisa menang di Amerika Serikat, ada yang namanya mood competition, JASEP itu. Dan terbukti bisa. Menjadi best oralist di seluruh dunia tahun 2007. Nah, sekarang saya di Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya lihat nih, mahasiswanya bagus-bagus. Cuman karena mungkin kurang dieksploitasi, kurang didorong begitu ya. Karena mungkin, ya kami kan di Cimahi, kami di ini. Jadi mereka nggak perform. Ketika saya lihat mereka berbahasa Inggris, ada namanya model United Nations. Ini nggak kalah, saya bilang. Nah, sekarang juga saya adalah cuma mempromosikan ke berbagai stakeholders ya, untuk supaya melihat ini loh potensi bangsa ini. Jadi tidak harus menjadi pesimis, harus tetap optimis dengan memandang generasi muda. Prof, terima kasih sekali. Terima kasih Mas Budiman. Hampir 45 menit. Itulah perbincangan saya dengan Profesor Dr. Hikmahanto Yuwono dalam edisi perdana di Back to BDM. Tunggu berikutnya di edisi kedua Back to BDM di edisi berikutnya. Makasih, Prof. Terima kasih. Makasih semuanya.